Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, para pemirsa, sahabat dai di mana saja berada, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mustafa Al-Gholaya ini dalam gubahan syairnya pernah berkata, "Inna fi yadish syubani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Di tangan-tangan para pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki para pemuda terdapat maju mundurnya umat. Ungkapan ini mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, serta penyambung tongkat estafeta perjuangan serta cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah ketika bangsa ini sedang terjepit dan terhimpit di bawah kebiadaban dan kejahatan orang-orang penjajah, di sana tampil berbagai pemuda dari seluruh penjuru daerah. Mereka berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, suku dan budaya. Mereka bersatu padu mampu mengusir para penjajah yang ada di negeri yang kita cintai ini. Dulu ketika baginda Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh orang kafir Quraisy, tampil di sana pemuda yang gagah berani bagaikan singa, mengorbankan nyawanya demi melindungi baginda Rasulullah SAW dari kejahatan orang kafir Quraisy. Siapakah pemuda ini? Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah pentingnya peran pemuda bagi bangsa, karena pemuda di masa yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin. The young man today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pentingnya peran pemuda juga dikutip oleh Fatih Khan dalam bukunya Asy-Syabab wa Taghyir. Beliau mengatakan bahwa di setiap pergerakan dan perubahan besar dunia, maka pasti ada di dalamnya peran pemuda. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun sayang seribu sayang, pemuda yang kita bangga-banggakan hanya tinggal kenangan. Di saat Ibu Pertiwi terjangkit penyakit corona, banyak dari pemuda-pemudi kita yang berkeliaran kemana-mana tanpa memakai aturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara, ke tempat wisata, ke tempat pesta di bulan puasa. Dan akhirnya banyak pemuda-pemudi kita yang sudah terjerumus, terpesona, terpedaya di dalam pergaulan bebas. Sebagai bukti, Bapak Sarlito Wirawan, seorang guru besar psikolog dari Universitas Indonesia, setelah meneliti hasil tentang kejahatan pergaulan bebas yang ada di kota-kota besar, dari 1000 responden, hasilnya 67% maaf pemuda-pemudi kita pernah berpacaran, 20,05% maaf pemuda-pemudi kita pernah berhubungan badan, dan yang terakhir 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa kepada mereka semua? Tentu dan pasti jawabannya tidak akan rela. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu siapakah dia pemuda yang ke depan akan menjadi pemimpin? Pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya, menjadikan negara ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Siapakah dia? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, pemuda yang beriman. Bagaimana kita menanamkan keimanan kepada para pemuda? Harus kita tanamkan dari sejak dini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, kalau kita ingin bambu bengkok, maka mulai dari kecil kita tarik ujungnya ke bawah lalu kita ikat, maka kita akan dapatkan bambu bengkok. Tapi kalau kita membengkokkan bambu besar, kita tarik ujungnya ke bawah, bukan bambu bengkok yang kita dapat, melainkan mungkin badan kita yang akan bengkok. Dalam arti bambunya akan pecah, melukai tubuh kita. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah metode yang dipakai oleh Luqmanul Hakim yang Allah kenang dalam Al-Quran namanya. Di surat ke-31 ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bunay, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ila akhiril ayat. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menerangkan bahwa ayat ini mengandung nilai inti dari keimanan, sebagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, pemuda yang bertakwa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang mampu menjadikan masyarakatnya masyarakat yang sejahtera, mampu menjadikan bangsanya bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena buah dari takwa sungguh amat indah sekali. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat 96, lembaran kan ayatnya paling atas, surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Dalam diskursus kajian ilmu mantik, ayat ini mengandung qadiyah syartiyah mujabbah. Sebab lau dalam ayat ini mengandung syarat. Dan jawab syaratnya terangkai pada kalimat la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ila akhiril ayat. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jubatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ay lau sa'na alaihimul khaira min kulli janib. Pasti kami akan limpahkan keberkahan minas sama'i wal ard. Syarat utamanya beriman dan bertakwa. Kalimat takwa yang Allah hadirkan di surat ini. Berarti takwa ini sangat penting yang harus kita tanamkan kepada para pemuda-pemudi kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada para pemuda agar ke depan menjadi pemimpin yang diharapkan bangsa adalah pemuda yang memiliki akhlakul karimah. Kenapa akhlak ini sangat penting eksistensinya yang harus kita tetapkan kepada para pemuda? Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam, the greatest problem that has come man from immemorial is the moral problem. Masalah yang terbesar yang dihadapi suatu bangsa dari dulu hingga sekarang adalah masalah dekadensi moral. Sebagaimana kutipan Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Budi mengutip syair Imam Syauqi, kata Imam Syauqi, innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat akan maju dan jaya jika ditopangi dengan akhlak yang mulia, tapi suatu umat akan hancur, rusak dan binasa jika tidak ditopangi dengan akhlak yang mulia. Buya Hamka pernah berkata, tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuh bangsa. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulannya, dengan pemuda yang beriman negara akan aman, nyaman dan tentram. Dengan pemuda yang bertakwa negara akan sejahtera. Dengan pemuda-pemudi yang berakhlakul mulia, negara akan menjadi negara yang maju dan jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.